yang juga sering menjaga dari luar yang masuk ke dalam tubuh Mbak Mia, ya Allah. Dan yang menjaga di luar yang saat ini masuk ke dalam tubuh Mbak Mia. Dan Mbak Mia adalah milik Allah, bukan milikmu. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh Mbak Mia dan yang menguasai Mbak Mia, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mia ya Allah, amin. Ya Allah aku mohon. Istri Emang juga ya. koper. Maksudnya Allah mempercayakan kita untuk betul. mengimami dan lain Siap, sebagainya. siap. Makasih sudah bercerita ya Pak Kamad. Selanjutnya ke ibu-ibu deh, daripada ibu-ibu cemburut. Siapa yang mau bertanya? Ibu-ibu. Ayo mana? Sini maju kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mia dari Tangerang. Saya suka kerasukan terus Pak Ustadz. Oh, Dari aduh. semenjak usia 18 tahun sampai usia sekarang. 18. Sekarang usia berapa? 30. Oh udah lama 12 tahun. Iya. Kerasukan gimana Bu Mia? Dulu saya pernah kerja di pabrik plastik. Katanya sih buat tumbal gitu Pak Ustadz. Oh, Iya. kata Alhamdulillah. siapa? Kan saya dibawa ke orang pinter gitu. Kata Orang orang pintarnya pintarnya, ngomong tumbal. jadi tumbal pabrik plastik itu ada Bu Tumbal Mia itu gitu. maksudnya gimana? Dimatikan gitu. Iya. Terus mati nggak? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah enggak. Berarti orang pinternya itu Dikorbankan lah istilahnya untuk kesuksesan pabrik itu gitu. Iya. enggak juga lah. Kata orang pintar. Kata orang yang nggak pinter Iya, itu. terus kan saya tirah ke tempat bibi. Dapat 1 bulan kurang lebih pabrik itu langsung kebakar. Sayanya baik gitu. Oh, Tapi masih kesurupan nggak? Saya masih. Oh ya itu mah memang nggak ada hubungan. sampai sekarang masih suka? Iya, masih. Itu pas bekas kerja di situ Pak Ustadz. Iya iya. Iya. Heeh. Sampai sekarang kesisa Sampai jadinya. sekarang. Suka Terakhir kerja ada- di sana kapan? lama juga sih. Pas umur berapa? Tahun berapa ya? Umur Pas umur Itu berapa? umur 18. kerja di situ. Kerja di situ. Iya. Kesurupan. Akhirnya Terus saya keluar. Kerja dapat 4 bulan. Habis keluar kebakar. Katanya waktu sayanya kesurupan baik. kata teman-teman ngomong apa? Saya ini yang ngerasain. Iya, maksudnya kan biasanya Mbak Mia ini kan tanya aku kesurupan ngomong apa sih, kan biasanya tanya gitu. Ada yang ngasih tau nggak? Ada nggak sih? Ngegerem-gerem gitu Pak Ustadz. Gerem-gerem gitu. Terus ngomong-ngomong Cina gitu. Iya. Ngomong Cina. Bisa bahasa Mandarin? Enggak sebetulnya. Enggak ngerti. Tapi nggak ketika bisa. kerasukan ngomong. Ngomong kayak gitu. Kalau itu bukan untuk tumbal, itu ngkohnya itu mau kenalan. Ini kok ada wanita cantik. Terus akhirnya berobat ke dukun. Iya. Semakin terbuka, masuk. Masuk. Banyak Benar yang kan? masuk. Bener. Hebat. Iya. Anda benar. 21. 2-1. Saya masih kalah 1 ya berarti ya. Oke. Mbak Nia. Nia. Mia. Mia. Mbak Nia. apa? Mia. 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 Itu di dalam tubuhnya Mbak Mia itu sebenarnya ada ilmu dari orang tua dulu, dari kakek atau buyut. Iya. Pernah cerita orang tua kalau dulu Enggak, kakek emang kakek bisa. bisa. Jadi jangan disalahin koh-kohnya. Iya. Koh-nya itu hanya kenalan. Gitu, sama seperti orangnya dulu nyebrang dari sono ke Indonesia kan gitu, berdagang. Nah, ini ada ilmunya, kenalan lah dia. Ilmu sana, ilmu sana sini. sama ilmu sini. Jadi bukan untuk tumbal, insya Allah lah. Kan bukan keluarganya si yang punya pabrik kan? Iya bukan. Ah ya bukan. Tapi tumbal itu sebetulnya ada. Oh saya kurang tahu karena saya belum pernah dilihatin. Tapi kayaknya ada juga sih menurut cerita lo ya. Kayak umpamanya Nyi Blorong tuh biasanya pakai tumbal. Iya, Nyi Blorong itu loh wanita yang rambutnya jeger, wanita terus kakinya ular. Itu tuh ada beneran, Ustaz. Iya kali ada, saya lihat juga takut. Jangan ngomong begitu. Oh deh. Iya.
Iya Kalau- terus suka ngeliat-ngeliat yang Bisa Mbak ngeliat. Mia, kan bener saya cerita punya ilmu. Maksudnya juga nggak sadar sih. iya Iya nggak kan? sadar. Mbak Mia punya suami, punya. Punya. Suaminya ada di sini enggak? Ada. Mana suaminya? Suaminya. Sini, sini. Oh, ini suami. Oh, ini masih Ganteng muda nih, loh. pasangan muda. Alhamdulillah. Sudah punya momongan belum? Udah Pak Ustadz. Berapa? 3. 3. Mas, Hebat nih. namanya siapa Mas? Uki. Rajin juga ya Ki. Kayaknya pemain bass gitar deh ya. 3. Oh iya, iya betul. Saya 5. Hebat 3, saya 5. Oke. Selagi bisa. Ya, alhamdulillah insya Allah ya. Alhamdulillah. Suka kesurupan pernah di depan Kak Ukinya nggak? Sering. Sering. Kalau lagi kesurupan Kak Uki ngapain? Liatin aja. Saya sih sering bantu nyadarin gitu biar ayah suruh istighfar, banyak-banyak menyebut asmaullah paling Oh kayak iya gitu. benar. Muncul biasanya kalau kondisinya seperti apa? Apa ya kondisinya? Kondisinya Stres lama, apa bingung? stres, terus banyak pikiran, ngelamun. Oh, tiba-tiba gitu ya. Ini kayak kesemutan dari Simutan, kaki. geringingan semua sebadan baru berat. nggak sadar gitu. Berat, langsung Oh gitu. Ya, ya. Jadi geringingan dulu. Ini kenapa? Hep, gitu hilang. Iya. Sudah semutan kakinya? Perasaan saya mulai nggak enak. Yuk doain aja atau gimana? Ada lagi yang mau disampaikan? Sabar. Sabar lah. Gih semutan loh beneran loh. Udah santai aja nggak apa-apa. Mbak Mia, Mia. Ini ilmunya mau dilepas nggak? Iya dilepas aja Pak Nanti Ustadz. kalau kakeknya marah gimana? Enggak. kakeknya masih ada nggak? Ada masih ada. Masih hidup. Masih hidup? Ada. Kok nggak minta dilepas saja sama kakek? Ya Udah kalau pernah dicoba? nggak tahu juga. Oh, Kalau nggak tahu kesurupan juga suka kakek saya suka megang. Oh, megangin aja. Batin gitu. Oh gitu. Disadarin buat Oh, nyadarin. beliau udah sadar kalau ini aku sudah tua. Iya. Gitu kali ya. 80 tahun usia. Oh ya bener nih, kakek 80 tahun. 35 mah berondong namanya. Mbak Mia, ikhlas ilmunya dilepaskan. Ikhlas. Saya ada tanya sedikit nih ganjel. Mohon maaf nih Mbak ya. Iya. Mbak Mia sholatnya gimana? Justru itu berat Pak Ustadz. Hah? Serasa berat. Jadi gimana sih hatinya belum gimana gitu. Ah. Dilakukan sholatnya nggak? Kalau lagi badan enakin saya sholat. Terkadang suka berat, nggak enakin. Nggak enakin ya? Enggak. Sekarang berat juga ya? Iya. Oke. Ada yang gendong loh itu. Nggak apa-apa. Mbaknya kecil, yang digendong kecil, ibu ini di belakang gede kayak. Oh kuat insya Allah. Mbak Mia ikhlas mau dilepaskan ilmu Insya ini. Allah. Mau ya? Iya insya Allah. Kalau ada yang nempel-nempel, kita coba ya. Yang nempel di tubuhnya Mbak Mia karena dia sebenarnya ingin berkenalan atau sebenarnya dia ingin mempengaruhi Mbak Mia, maukah yang nempel-nempel di tubuh Mbak Mia itu didoakan agar keinginannya diampuni oleh Allah Ta'ala? Mbak Mia mau? Jadi mendoakan, ya Allah jika ada makhluk-makhlukmu yang tidak tampak mata yang nempel pada tubuhku karena keinginannya, aku mohon agar engkau ampuni keinginannya. Ampuni keinginannya, ampuni keinginannya, ampun, amin gitu ya. Paham ya? Paham ya? Iya. Oke, nanti doanya seperti itu. Sekarang saya tanya, di punggungnya yang tadi rasanya gendol gimana? Sekarang. Enakan. Enak? Cuman di sini. Cuma masih- tinggal di situ Berkurang. aja. Sudah nggak ada langsung tadi waktu bilang amin langsung hilang. Iya hilang. Kaki gemeter. Kakinya Kaki masih? gemeter? Iya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa pegangin ya Mas. Kita kan bukan muhrim. Mbak Mia, kalau nanti mau dikeluarin jangan sampai ilmu itu keluarnya kacau, mau ya. Jangan ke Iya, insya Mas. Allah. Jangan ke Mas Irfan. Makanya ya ikhlas keluar gitu aja. Karena Allah ya, mau ya? Iya insya Mau Allah. ya? Insya Allah. Oke. Gemeteran kakinya? Iya gemeter. Oke.
Saya akan bantu ngeluarin. Mudah-mudahan Mbak Mia kesini ini memang mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Amin, dan juga ibu-ibu semua mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya. Amin. Ini salah satu saudara kita memang ya, beginilah Indonesia yang istilahnya itu orang tua kita itu masih senang bermain-main dengan makhluk yang tidak tampak mata, yang kasihan adalah anak atau cucunya. Ini yang masuk di dalam tubuh Mbak Mia. Deg-degan Mbak Mia? Iya, gemeter. Ya oke, saya bantu doa ya. Iya. Mengaminkan doa saya, mau Mbak Mia? Insya Ibu-ibu mengaminkan doa saya ya. Bagi pemirsa di rumah silahkan mengaminkan doa kita. Mudah-mudahan kalau kasusnya sama, mirip dan sebagainya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Mia yang ada di hadapanku ini, ya Allah. Aku mohon kepadamu bahwa di dalam tubuh Mbak Mia banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya. Dan juga yang sering menjaga di luar. Yang juga sering menjaga dari luar yang masuk ke dalam tubuh Mbak Mia, ya Allah. Dan yang menjaga di luar yang saat ini masuk ke dalam tubuh Mbak Mia. Dan Mbak Mia adalah milik Allah, bukan milikmu. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh Mbak Mia dan yang menguasai Mbak Mia, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuh Mbak Mia ya Allah, amin. Mbak Mia, istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih enak sekarang badannya? Alhamdulillah. Otaknya gimana? Ringan sekarang? Mendingan Pak Ustaz. Yang tadi sesek sekarang gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakinya coba dibangunin Mas. Waduh, suaminya seneng nih. Iya. Alhamdulillah. Gimana sekarang? Enakan? Enakan Pak Tadi Ustaz. kenapa tiba-tiba lemas? Lemes enggak kuat. Terus tadi, astagfirullahaladzim. Saya itu sebenarnya takut. Tadi itu doa karena saya itu yakin Allah mau menolong. Jadi doa saya kencengin aja. Ustaz tadi menangis atau tertawa sih? Ustaz? Dia tertawa. Ada kuntilanaknya. Situ. Loh, kasihan masih berdiri di sini. Ayo tak anterin. Masih ada atau enggak? Hah? Udah, nggak ada, yuk. Nggak ada, ya, tak. Kami duduk aja. Iya. Udah nggak apa-apa, udah nggak ada kuntilanaknya, jadi kuntil bapak dia. Jadi kuntil bapak, yakin. Udah, sudah lega ya? Udah lega. Enak kan? Enak. Di sini sesek, enak ngeplong sekarang. Plong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hanya permohonan saya bagi Mbak Mia atau semuanya pemirsa di rumah, jangan main-main dengan ilmu. Karena kalau ilmu itu ada, masuk sudah, dia akan menguasai pikiran, menguasai fisik. Makanya hindari itu, ayo kita menuju pada Allah, belajar tauhid yang benar. Ya. Kita harus baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Ya. Nah insya Allah doa ini akan membimbing nanti ya Mbak Mia. Ya. Enak ya badannya sekarang? Iya, enak. Sholatnya juga ya? Iya, insya Allah. Itu sampai sholat juga enggak karena berat. Iya, sekarang gimana? Ringan nih di sini? Ringan. Di kepala? Kalau gitu harusnya dilawan ya Ustaz ya? Ngelawan gimana, Macin? Maksudnya sholat. Sama kuntilanak aja takut, gimana ngelawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mia. Mas, mangga. Makasih ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Udah aja yuk. Masih ada yang mau bertanya. Bapak silakan. Dari tadi ingin sekali bertanya saya lihat. Silakan. Namanya siapa? Tangannya dingin sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Joni, asal asli dari Lampung, cuma Siapa tinggal namanya? di Jakarta. Joni. Oh Joni. Begini Pak Ustadz, saya punya keluhan dari 2007 sampai 2016 akhir kaki saya itu sering kram, Sebelah kanan kiri. kiri kanan. Jadi kalau udah kumat itu sampai Kiri jalan kanan apa kanan kiri? kiri kanan. Oh, salah Jadi kalau kiri jalannya kanan ya. sampai Bukan, pincang. bukan kanan kiri. Kiri kanan. Iya, jalannya itu sampai pincang. Sorry, yang kramnya tuh bagian mana? Kayak Betisnya, tadi betis. turun ke sini pincang rasanya. Enggak. Enggak, Oh, lagi enggak. Oh, Cuman sampai 2016 akhir. oh Sekarang udah sampai enggak. Nah, cuman dalam 2 tahun ini enggak. Cuman dari 2 bulan ini, dari belakang telinga saya ini nyampe leher, nyampe punggung sebelah kiri ini sering kaku. Kaku. Oke ya. Terus satu lagi, setelah saya menyaksikan acara siraman kolbu ini, saya merasa banyak melakukan dosa musyrik. Maksudnya gara-gara nonton ini? Nah, saya setelah menyaksikan siraman kolbu, saya menyadari bahwa di dalam ya diri Allah. saya ini banyak melakukan dosa musyrik. Jadi sadar bahwa selama ini Sadar. ternyata Oh, musyrik. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ya. Jadi saya mau minta solusi sama Pak Ustadz, gimana caranya? Emang maaf, musyrik Apa apa yang yang dilakukan? dilakukan? Coba yang saya tahu Pak Joni. Saya dari SMP, dulu punya ilmu kebal, Astagfirullahaladzim. terus punya susuknya di tangan kiri dan 2 pelor saya telan dulu. Makan. Oh. Pelor, Pelor besi Gotri, bulat gitu. gotri. ditelan. Iya. Gotri. Pelor besi bulat gitu Pak Ustadz. Iya, gotri namanya. Iya. Sebentar, di tangan kiri Di tangan kiri kalau nggak salah dulu di sini sama di sini. ditanam susuk buat Kalau susuk dulu buat ngisi tangan. Untuk apa? supaya tujuannya untuk Supaya buat dulu sempat nakal sih. Jadi supaya suka kebal berantem. gitu. Iya. Jadi kalau berantem langsung ini tangkis Iya. pakai kiri. Iya. Ya Allah. Ya emang begitu. Ya beliau alhamdulillah ini karena atas izin Allah Ta'ala siraman kolbu ini bisa menjadikan seorang faham. Selain itu ada lagi? Joni. Udah sih. Itu. Alhamdulillah jadi sadar Jadi minta Ustadz. solusi Pak Ustadz untuk Harus mengeluarkan kembali ke susuk jalan dan Allah ilmu ya. itu, supaya saya lebih dekat lagi Khusyuk kepada dengan Allah Allah, Subhanahu ya. wa Ta'ala. Itu saya suka Subhanallah, sekali. Subhanallah. Terus satu lagi Pak Ustadz, saya kalau di rumah tuh gampang emosi. Allah Mas Tapi Joni. sebuah keberanian juga mengakui seperti Iya. ini kita, Saya salut. ya berarti ada keinginan untuk berubah. Ya, itu saya suka sekali. Jadi istilahnya kita harus belajar, tapi jangan belajar yang nakal dulu. Tapi ini kan Mas Joni kan sudah terlambat, dalam arti yang dulu-dulu terlambat. Kemarin beberapa minggu yang lalu senantiasa melihat acara kita, atas izin Allah Ta'ala, hatinya terpanggil. Ya Allah Ustadz, saya senang banget alhamdulillah ya. Ini, kalau boleh saya cerita, kenapa saya tidak pernah menyalahkan yang kayak Mas Joni, yang lain, enggak pernah mau. Kenapa? Ini tadi Mas Joni bilang, saya ingin sujud kepada Allah Ta'ala, ingin lurus di jalan Allah, itu bagus. Kenapa? Seperti Umar bin Khattab dulu. Beliau pada waktu belum masuk Islam, beliau ingin memenggal kepala Rasul. Tapi setelah beliau masuk Islam, Rasul nggak pernah mencari-cari kekurangan kesalahan Umar bin Khattab. Paham ya? Ini yang saya suka, Mas Joni. Harus lurus di jalan Allah. Banyak mohon ampun, taubat kepada Allah Ta'ala. Saya mudah-mudahan atas izin Allah Ta'ala bisa diizinkan untuk melepaskan ilmu-ilmu kebal. Amin. Ilmu yang untuk mukul ini. Amin. Dan banyak ilmu yang lain. Mudah-mudahan Mas Joni bisa memperbaiki akidah ya. Amin Pak Ustadz. Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah amin. Mas Joni kerjanya di mana? Saya di restoran, Restoran. Sebagai manajer. Alhamdulillah. Pokoknya di sini hati sebagai seorang muslim yang taat, belajar taat kepada Allah Ta'ala. Satu ayat itu kita ingat. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Ayat ini sangat bagus kalau kita terapkan. Artinya adalah jika engkau disapa oleh orang jahil atau jika engkau dijahilin oleh orang lain, katakan dengan penuh keselamatan. Mas Joni, walaupun Mas Joni itu kemarin itu sudah nggak karu-karuan, sekarang kita berhadapan niat pada Allah Ta'ala. Jika Mas Joni disakiti, difitnah, katakan dengan penuh keselamatan sama seperti Rasul. Doakan orang yang fitnah, ya Allah berikanlah dia hidayah. Ya Allah kalau dia muslim, ya Allah selamatkan dia dunia dan akhiratnya.
ampuni dosa-dosanya, baru itu hebat. Saya akan bantu mendoakan Mas Joni. Ikhlas seluruh ilmu ini dilepas semata-mata karena Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Pak. Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Mas Joni aminkan doa saya dengan tulus, khusyuk dalam hati. Walaupun tidak keras tapi khusyuk mengaminkan sampai ke hati ya. Ibu-ibu dan pemirsa di rumah boleh mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Joni yang saat ini di hadapanku, ya Allah. Mas Joni benar-benar faham bahwa yang dulu dia cari tentang ilmu kebal, yang dia cari akal pukulannya hebat, yang dia cari agar Mas Joni menang dalam sebuah pertempuran. Dan itu Mas Joni atas izinmu, Engkau berikan Mas Joni hidayah ya Allah. Dengan melihat acara siraman kalbu, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Joni. Mas Joni ikhlas seluruh ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW diikhlaskan oleh Mas Joni. Engkau lepas ya Allah, amin. Ya Allah, jika ilmu-ilmu yang dicari Mas Joni adalah ilmu musyrik di hadapanmu ya Allah, aku memohon kepadamu, ampuni dosa musyrik Mas Joni ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Mas Joni ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Mas Joni ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan melepas seluruh ilmu-ilmu dalam tubuh Mas Joni ya Allah. Baik ilmu kebalnya, baik ilmu untuk memukul dengan hebat ya Allah yang ada di tangan kirinya, dan ilmu untuk menguatkan semangat Mas Joni dalam pertempuran. Ya Allah, jika semua ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa musyrik Mas Joni ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Mas Joni ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Mas Joni ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon agar Engkau lepaskan dan Engkau balas dajjal yang ada di dalam tubuh Mas Joni ya Allah. Engkau balas dajjal sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Joni ya Allah. Engkau balas dajjal sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Joni ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu kebal dari dalam tubuh Mas Joni ya Allah, amin. Engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu yang bisa memukul makhluk lain hingga kematiannya ya Allah, lepaskan ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau lepaskan ilmu-ilmu yang bisa menjadikan semangat kemarahan Mas Joni berlipat ya Allah. Engkau keluarkan ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan Engkau balas dajjal yang ada pada tubuh Mas Joni ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin.
Kun fayakun. Alhamdulillah. 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 Keluar. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Enteng. Enteng. Alhamdulillah. Rasanya dari kiri kanan ini ada yang keluar. ya, Ada Pak. yang keluar ya. Berasa? Berasa Pak. Berasa. Emang berasa. Kalau keluar memang keras. Oh ini keluar gitu. Iya, kerasa ada yang ngalir gitu. Ada yang Terus ngalir. tadi kayak Oh kalau U itu ilmu dari bacaan Mas Joni keluar juga. keluar kayaknya ini kayaknya pernah mau dihilangin kalau nggak salah ya. Pernah cuman kata dia nggak bisa dihilangin, jadi dihancurin. Jadi cuman karena saya nggak yakin makanya saya nyari-nyari solusi terus. Iya, ini yang kayaknya pernah tapi dia hanya masuk ke hulu hati. Dan ini karena Mas Joni ingin dikeluarin, ini kayak ketabrak dengan ilmu itu. Dek gitu, tapi ilmu ini langsung ikut. Sekarang udah keluar semua? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ditanyain kalau itu mah. Iya gimana rasanya? Udah enteng-ringan Pak Ustaz. Iya. Enteng, kaki enteng. Kaki masih gemeteran. Oh kalau gemeter mah normal. Ini proses. Jadi kebanyakan dari badan ini keluar ke bawah. Nah, dari punggung itu ada yang keluar ke tangan. Iya. Ada yang naik, betul ya? Betul. Kemudian dari muka ini langsung dingin aja kayaknya. Betul begitu ya? Iya Pak Ustaz, benar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lembutkan hatinya, penuh kasih sayang. Ya, Tangan bukan untuk memukul, untuk mengusap dan menyayangi. Sayangi ya. istri. Ya, Nanti Ustaz. minta maaf di rumah sama istri, kemudian sayangi semata-mata karena Allah. Ya. Iya Pak Ustaz. Salam buat istri. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Mengaku Sama-sama, depan ini, alhamdulillah. depan TV seperti ini keberanian luar biasa. Oh, Berarti saya ingin akuin. berubahnya juga Iya. luar biasa ya. Saya Terima kasih, Pak akuin Joni. itu. Ya, Sama-sama. kita hargai Ha-ha. kejujurannya, keinginannya yang begitu besar. Mengaku Iya. depan TV. Berarti mertua, orang tua ikut menyaksikan. Salut itu.